Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Aditya Febrian dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prodi Teknik Elektro, ingin menjelaskan apa sih komponen pasif elektronika itu. Komponen pasif elektronika adalah elemen dasar dalam rangkaian elektronik yang tidak menghasilkan sinyal tetapi mempengaruhi aliran arus atau tegangan. Kedua, komponen resistor. Resistor adalah komponen pasif yang dirancang untuk membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor ini dibuat dengan bahan karbon, logam tipis, atau film tipis. Resistor biasanya memiliki nilai resistansi yang ditentukan diukur dalam ohm. Resistor digunakan untuk berbagai macam aplikasi seperti pembagi tegangan, filter, penguas arus, dan sensor. Berikut ini merupakan jenis-jenis resistor. 1. Resistor karbon. Resistor karbon merupakan jenis yang paling umum dan murah. Dibuat dari campuran karbon dan bahan pengikat, memiliki toleransi yang rendah. Resistor film metal. Resistor film metal memiliki toleransi yang lebih baik dan koefisien temperatur yang rendah. 3. Resistor kawat. Resistor kawat terbuat dari kawat yang dililitkan pada inti keramik dan memiliki toleransi yang tinggi. 4. Resistor variabel. Resistor variabel memiliki nilai resistansi yang dapat diubah secara manual. Kedua, komponen kapasitor. Kapasitor itu sendiri adalah komponen pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Fungsi kapasitor digunakan untuk berbagai aplikasi elektronik seperti filter, pengatur tegangan, dan penyimpanan energi. Cara kerja kapasitor sendiri yaitu dengan mengumpulkan muatan listrik pada pelat-pelatnya dipisahkan oleh bahan elektrik. Jenis-jenis kapasitor. 1. Kapasitor keramik. Kapasitor keramik terbuat dari bahan keramik dan memiliki ukuran yang kecil. Mereka biasanya digunakan dalam sirkuit frekuensi tinggi. Kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit memiliki nilai kapasitansi yang tinggi dan biasanya digunakan dalam aplikasi DC. 3. Kapasitor film. Kapasitor film ini terbuat dari bahan film tipis yang memiliki ketahanan terhadap suhu dan kelembapan yang baik. 4. Kapasitor variabel. Kapasitor variabel memiliki kapasitansi yang dapat diubah secara manual dan sering digunakan dalam tuning sirkuit radio. Ketiga, yaitu induktor. Induktor adalah komponen pasif yang menyimpan energi dalam medan magnet. Induktor dibuat dari kumparan kawat yang dililitkan pada inti magnetis. Induktor memiliki sifat induktansi yang diukur dalam satuan Henry atau disingkat H. Induktansi adalah kemampuan induktor untuk menentang perubahan arus listrik. Jenis-jenis induktor. Induktor infrared. Induktor infrared digunakan untuk meningkatkan induktansi dan mengurangi kerugian. 2. Induktor inti udara. Induktor inti udara menggunakan udara sebagai inti yang menghasilkan induktansi yang lebih rendah tetapi kerugiannya lebih sedikit. 3. Induktor inti variabel. Induktor inti variabel memiliki inti yang dapat disesuaikan untuk mengubah induktansi. Keempat, yaitu transformator. Transformator adalah komponen pasif yang mengubah tegangan dan arus bolak-balik AC tanpa mengubah frekuensi. Transformator menggunakan induksi elektromagnetik untuk mentransfer daya listrik antara dua atau lebih sirkuit. Komponen utama transformator adalah kumparan primer dan sekunder yang dililitkan pada inti ferromagnetik. Ketika arus mengalir melalui kumparan primer, medan magnet dihasilkan dan menginduksi arus pada kumparan sekunder. Rasio jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder menentukan rasio tegangan dan arus yang diubah. 5. Termistor. Pengertian termistor adalah resistor yang tahanannya bervariasi sesuai dengan suhu. Cara kerjanya yaitu termistor memiliki koefisien suhu yang tinggi yang menyebabkan perubahan tahanan yang signifikan seiring perubahan waktu. Aplikasi. Termistor banyak digunakan dalam aplikasi pengindaran suhu seperti sensor suhu pada peralatan elektronik.
5. Varistor. Varistor adalah komponen pasif yang dirancang untuk melindungi rangkaian elektronik dari tegangan lebih. Varistor terbuat dari bahan semikonduktor dengan karakteristik hambatan yang tidak linear. Pada tegangan rendah, varistor memiliki hambatan tinggi, namun saat tegangan melebihi nilai tertentu, hambatan akan turun drastis. Hal ini memungkinkan varistor untuk menyerap energi yang berlebihan dari sumber tegangan lebih tinggi, sehingga melindungi dan aplikasi seperti peralatan elektronik konsumen, sistem tenaga, dan rangkaian kontrol industri. Varistor umumnya memiliki sifat yang tahan lama dan dapat digunakan berulang kali untuk melindungi rangkaian dari lonjakan tegangan yang berbahaya. Dioda. Dioda merupakan komponen elektronik yang hanya memungkinkan arus mengalir dalam satu arah. Dioda memiliki simbol seperti panah yang menunjukkan arah arus. Jenis-jenis dioda. Pertama yaitu dioda penyiara. Dioda penyiara digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus arah DC. Kedua, dioda Zener. Dioda Zener memiliki tegangan breakdown yang ditentukan dan digunakan sebagai regulator tegangan. Ketiga, ada dioda Schottky. Dioda Schottky memiliki tegangan forward yang lebih rendah dan waktu switching yang lebih cepat dibandingkan dengan dioda penyiara konvensional. Keempat, ada dioda LED. Dioda LED memancarkan cahaya ketika arus mengalir melaluinya. LED memiliki warna yang beragam. Sifat-sifat komponen pasif. Memiliki nilai resistansi menyatakan kemampuan komponen untuk menghalangi arus listrik. Resistor memiliki nilai resistansi yang tetap. Kapasitansi. Kapasitansi menunjukkan kemampuan komponen untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitor memiliki nilai kapasitansi yang tetap. Induktansi. Induktansi mengukur komponen untuk melawan perubahan arus listrik. Induktor memiliki nilai induktansi yang tetap. Frekuensi operasi. Frekuensi operasi menentukan rentang frekuensi di mana komponen pasif berfungsi dengan baik. Aplikasi komponen pasif. Pertama, digunakan sebagai filter. Resistor, kapasitor, dan induktor dapat digunakan untuk membuat filter untuk menghilangkan frekuensi tertentu dari sinyal. Kedua, difungsikan sebagai penguat. Komponen pasif dapat digunakan untuk memodifikasi tegangan dan arus dalam sirkuit, termasuk penguat sinyal. Ketiga, penghasil osilasi. Komponen pasif dapat digunakan untuk membuat osilator yang menghasilkan sinyal dengan frekuensi tertentu. 4. Pembatas arus. Resistor dapat digunakan untuk membatasi jumlah arus yang mengalir melalui sirkuit. Semoga presentasi dari saya dapat dipahami. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.